Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi matematika sains, di mana ada 4 materi dan materi pertama adalah tentang aljabar. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa kita harus pahami dulu rumus-rumus aljabar. Tidak harus dihafalkan, yang penting teman-teman itu paham akan konsep dari rumus-rumus aljabar. Nah, nanti dalam rumus-rumus aljabar itu ada dua. Yang pertama adalah tentang memfaktorkan, yang kedua tentang bagaimana kita mengekspansi. Memfaktorkan, kalau ekspansi itu tentang bagaimana caranya kita menjabarkan suatu rumus ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu di mana rumus-rumus aljabar ada dua hal. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah kita akan melakukan yang namanya ekspansi. Nah, di sini ada 8 rumus yang teman-teman harus pahami. Nah, kalau faktor itu adalah merubah suatu perkalian menjadi suatu bentuk penjumlahan atau pengurangan. Misalnya ada di rumus yang pertama. Pertama itu kan perkalian dari A plus B dikali A min B menjadi sebuah A kuadrat min B kuadrat. Itu namanya pemfaktoran. Nah, kemudian contoh nomor 1, 2, 3, 4. Dia adalah contoh pemfaktoran, yaitu dari bentuk perkalian jadi suatu bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi misalnya ada A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu kan bentuknya adalah penjumlahan dan pengurangan semua. Itu namanya pemfaktoran. Nah, ada lagi juga di nomor 7 dan nomor 8. Ini juga suatu bentuk pemfaktoran ya. Nah, kalau kita lihat di faktoran itu kita bisa tulis yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 7, dan 8 adalah tentang pemfaktoran. Tapi yang nomor 5 dan 6 adalah bentuk ekspansi, yaitu merubah dari bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Contohnya yang nomor 5, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Kita jabarkan menjadi A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, nanti silakan teman-teman pahami dulu tentang faktor dan ekspansi. Jadi kalau dilihat dari ruas kiri ke ruas kanan ya, yang namanya pemfaktoran itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kemudian kalau ekspansi itu nomor 5 dan 6, begitu ya. Nah, silahkan teman-teman pahami dulu dari nomor 1 sampai 8. Kita coba soal latihannya nomor 1, 3x plus 2y dikali 3x min 2y. Kalau secara rumus aljabar bisa dikerjakan langsung, tapi kita juga bisa mengerjakan secara manual. Kalau secara rumus aljabar, maka bisa dikatakan bahwa atau bisa disimbolkan ini sebagai bentuk A plus B dikali A min B. Maka hasilnya sama dengan jadi A kuadrat kemudian dikurangi B kuadrat. Nah, di dalam soal berarti yang berlaku sebagai A adalah 3x, maka menjadi 3x kuadrat dan 2y sebagai B. Hasilnya 3x kuadrat min 2y kuadrat. Atau secara manual juga bisa kita hitung. Nah, masing-masing kita kalikan secara manual. Maka hasilnya 3x dikali 3x sama dengan 9x kuadrat, 3x kali min 2y min 6xy, 2y kali 3x, 6xy, 2y kali min 2y sama dengan min 4y, gitu ya. Itu kalau kita secara manual, maka hasilnya tinggal 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat, karena yang tengah min 6xy tambah 6xy hasilnya 0 ya. Ini nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Soal ini setipe dengan soal yang pertama, ada tanda plus dan min, maka bisa disimbolkan langsung setengah x kuadrat dikurangi 3/4y kuadrat. Ini ya. Kemudian kita bisa mengerjakan langsung, maka setengah x kuadrat sama dengan 1/4 x kuadrat dikurangi 9/16y
kuadrat. Mudah sekali, lanjut ke soal nomor 3. Ini soalnya adalah X akar 2 ditambah Y akar 5 dikali X akar 2 dikurangi Y akar 5. Ini juga sama, ada bentuk positif, ada bentuk negatif atau plus minus. Maka tinggal X akar 2 kuadrat dikurangi Y akar 5 kuadrat. Maka hasilnya bisa dihitung menjadi 2X kuadrat min 5Y kuadrat. Sangat mudah ya. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 bisa kita balik dulu biar setipe menjadi 3 plus X. Maka tinggal 3 kuadrat sama dengan 9 min X dikali X, berarti min X kuadrat. Selesai. Gampang sekali. Sama dengan soal sebelum-sebelumnya, kita menggunakan masih setipe soal-soalnya menggunakan rumus-rumus aljabar di mana ada tanda plus dan minus ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ada X plus 2 kali X kuadrat plus 4 dikali 2 min X. Nah, kita akan membalik dulu biar ini bentuk soalnya setipe menjadi 2 plus X dikali 2 min X. Nah, yang X kuadrat plus 4 kita taruh di belakang ya. Biar yang depan bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang depan ini bisa dikerjakan sebagai 2 kuadrat. Maka hasilnya 4 dikurangi X kuadrat dikali, ini kan sama. Kita juga balik ya posisinya biar bisa membentuk ke rumus aljabar. Ini ada 4 dengan 4 berarti berapa? Nah, berarti di sini adalah 16 ya, atau 4 kuadrat dikurangi X kuadrat pangkat 2. Berarti 16 min X pangkat 4. Selesai. Langsung ke nomor 6. Ini mudah sekali ya, jadi teman-teman tuh harus bisa cepat mengerjakan karena ini soalnya sudah setipe. Di sini ada min 49X kuadrat plus 144Y kuadrat. Ini kita akan balik dulu posisinya biar yang positif di depan ya. Jadi 144Y kuadrat min 49X kuadrat. Yang ini kita menjadi 12Y kuadrat. Yang ini 49 kita bentuk menjadi 7X kuadrat. Nah, kemudian ini adalah sudah setipe dengan A kuadrat min B kuadrat, di mana hasilnya adalah A min B dikali A plus B. A-nya adalah 12Y, B-nya adalah 7X. Berarti kita kembalikan ke soal. Di sini ada 12Y kuadrat min 7X kuadrat. Maka kalau dijabarkan bentuk ini menjadi sama dengan A min B kali A plus B, maka tinggal kita masukkan ke sini. A-nya 12Y, berarti 12Y, kemudian dikurangi 7X dikali 12Y, B-nya plus 7X min 7X gitu ya. Setipe dengan A min B kali A plus B. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, 289A pangkat 4 dikurangi 144B pangkat 4. Kita rubah dulu menjadi 17A kuadrat pangkat 2 dikurangi 144-nya dirubah menjadi 12B kuadrat pangkat 2. Nah, diingat ya, kalau bentuknya seperti ini, yang depan, yang 289, kita akan rubah dulu jadi suatu bentuk 17A kuadrat. Nah, kemudian yang sebelahnya kita akan buat 144-nya ini menjadi 12B kuadrat pangkat 2. Nah, kemudian kita ingat kembali bahwa untuk rumus aljabar ini setipe dengan 17A kuadrat plus 12B kuadrat kali 17A kuadrat dikurangi 12B kuadrat. Gitu ya. Sama dengan A plus B kali A min B. Soal nomor 8. 16A pangkat 4 dikurangi 256B pangkat 4. Kita rubah dulu seperti soal nomor 7. Semuanya dirubah terlebih dahulu. Soalnya berarti sama dengan A plus B dikali A min B. A-nya adalah 4A kuadrat, B-nya adalah 16B kuadrat. Maka tapi kita lihat bentuk ini belum selesai. Yang bagian belakang 4 kuadrat min 16B kuadrat masih bisa kita jabarkan lagi. Menjadi apa? Menjadi 2A kuadrat kemudian dikurangi 4B kuadrat. Nah, kemudian kita
tuliskan ulang yang depan 4A kuadrat plus 16B kuadrat menjadi 4A kuadrat plus 16B kuadrat, kemudian dikali dengan ini bentuk A kuadrat min B kuadrat, berarti 2A plus 4B dikali 2A min 4B. Nah, begini ya, jabarkan terlebih dahulu sampai dengan dia bentuk paling sederhana dari sebuah aljabar. Kalau bentuknya masih ada 2A kuadrat min 4B kuadrat, di sini kuncinya adalah min. Berarti kalau min ini masih bisa disederhanakan, maka kita harus menyelesaikannya sesederhana mungkin. Gitu ya, menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. Lanjut ke soal nomor 9. 5x pangkat 4 dikurangi 20. Kita akan mengeluarkan 5-nya biar posisinya menjadi di luar ya, atau kita akan memfaktorkan angka 5 ini menjadi 5 kali x pangkat 4 dikurangi 4. Nah, ini adalah bentuk suatu faktor. Nah, di sini ada x pangkat 4 min 4. Bisa diganti menjadi x kuadrat pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. Berarti 5 kali ini bentuk a kuadrat min b kuadrat lagi. Berarti x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat min 2. Ini bentuk yang paling sederhana dari nomor 9. Gitu ya. Ini namanya memfaktorkan yang paling sederhana. Nah, kemudian lanjut soal yang terakhir. Nah, soal nomor 10 kita akan rubah menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat menjadi 1 kuadrat min 4AB kuadrat pangkat 2. Tinggal kita jabarkan lagi menjadi 1 plus 4AB kuadrat dikali 1 min 4AB kuadrat. Selesai ya? Mudah sekali. Semoga kalian paham dan semoga kalian memahami 8 rumus yang tadi kita sudah pelajari ya. Terima kasih, pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.